Ryan Flamingo, bek tengah PSV Eindhoven, kemungkinan besar tidak akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia meskipun ada tanda-tanda bahwa ia ingin bergabung. Meskipun pemain berusia 21 tahun ini menunjukkan minat, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa proses naturalisasi yang diharapkan tidak akan mudah. Pada Rabu tanggal 23 Oktober media Belanda Voetbal Primeur mengungkapkan bahwa selain Flamingo, ada satu nama lagi Marouane Manhoef dari Stoke City yang masih berpeluang untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Ryan Flamingo memberikan komentar dengan emoji bendera Indonesia, yang langsung memicu spekulasi mengenai kemungkinan ia membela timnas Indonesia. Namun, ada satu hambatan signifikan yaitu garis keturunan yang terlalu jauh. Ryan Flamingo memiliki keturunan Indonesia melalui nenek moyangnya di Suriname, negara yang terkenal dengan komunitas keturunan Jawa. YouTuber Yusa Nugraha menjelaskan bahwa darah Indonesia dalam diri Flamingo hanya berasal dari buyutnya. Ini berarti garis keturunannya melebihi 3 generasi, yang bertentangan dengan syarat FIFA untuk perpindahan federasi. Syarat tersebut menyatakan bahwa garis keturunan harus sampai ke kakek atau nenek, bukan buyut. Oleh karena itu, kesempatan untuk Ryan Flamingo dinaturalisasi cukup tipis. Satu-satunya cara bagi Ryan Flamingo untuk bisa bermain di timnas Indonesia adalah dengan bermain di Liga Indonesia selama 5 tahun. Yusa Nugraha menambahkan bahwa jika Flamingo ingin mengenakan jersey merah putih, ia harus menunggu antara 2 hingga 5 tahun, yang jelas menjadi beban berat bagi dirinya. Saat ini, ia bermain di Liga Elit Belanda bersama PSV Eindhoven, yang merupakan salah satu klub terbesar di Eredivisie. Turun ke level yang lebih rendah di Liga Indonesia bukanlah pilihan yang mudah bagi seorang pemain muda yang berpotensi. Dengan semua kendala ini, kemungkinan Ryan Flamingo untuk dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia tampaknya semakin kecil. Ia harus menghadapi fakta pahit bahwa impiannya untuk membela negara asal nenek moyangnya tidak akan terwujud dalam waktu dekat ini. Padahal, kehadiran Ryan Flamingo bisa jadi amunisi berharga buat lini pertahanan timnas Indonesia, dan sangat cocok menggantikan peran Elkan Bagot yang sejauh ini belum lagi mendapat kepercayaan dari pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Melansir dari Transfermarkt, diketahui bahwa bek PSV Eindhoven tersebut merupakan salah satu pemain bertahan yang punya insting gol cukup tinggi. Tercatat saat masih memperkuat Sassuolo U20, dirinya mampu mencetak 16 gol serta 2 assist dari total 58 pertandingan yang ia telah jalani. Pada akhir musim lalu, Ryan Flamingo mendapatkan kontrak permanen dari FC Utrecht pada musim panas 2024. Namun, dia justru dijual ke PSV Eindhoven pada Juli tahun 2024 dan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Dengan seragam PSV, Flamingo mampu menjadi sosok penting di jantung pertahanan. Pada musim ini, dia telah bermain dalam 14 pertandingan di seluruh ajang dan mengukir 1 assist. Tampil impresif bersama PSV, Ryan Flamingo dilirik untuk membela timnas Belanda U21. Sedikit informasi, Ryan Flamingo saat ini adalah pemain PSV Eindhoven. Menjadi andalan di usianya yang masih 21 tahun, membuatnya punya nilai pasar tinggi sebesar 208,58 miliar rupiah, harganya pun mengalahkan pemain muda baru skuad Garuda, Miss Hilgers. Di sisi lain, satu nama yang masuk nama lagi yang ingin membela timnas Indonesia adalah Marouane Manhoef, pemain yang saat ini bermain di Liga Inggris bareng Stoke City di Pentas Championship. Disebut masih memiliki garis keturunan Indonesia, Marouane Manhoef lahir di Belanda pada tanggal 3 Januari tahun 2002. Ia diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Suriname. Negara Suriname memang dihuni oleh banyak orang Jawa.
Tidak heran jika Ibu Milion Manhoof disebut berdarah Indonesia. Dikabarkan, yang berasal dari Indonesia adalah kakek Milion Manhoof. Dalam karir sepak bolanya, Milion Manhoof memiliki posisi sebagai penyerang dan sayap kanan. Namun, pria berpostur 179 ini juga bisa diposisikan sebagai bek kiri dan sayap kiri, dirinya juga bisa diandalkan dalam penyerangan ke skuad lawan. Milion Manhoof ternyata memulai karir sepak bolanya sejak usia belia. Dia sempat bergabung ke beberapa akademi sepak bola di Belanda dan terakhir dirinya memutuskan untuk bermain di Akademi Vitesse Arnhem. Kariernya di Vitesse bermula dengan bergabung ke skuad kelompok umur, yaitu Vitesse Youth, U17, dan U19. Tak berhenti di situ, perjalanan karir Manhoof terus merangkak. Ia resmi menekan kontrak dengan Vitesse Senior pada tanggal 20 Agustus tahun 2020 dan berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda. Bersama Vitesse, Manhoof tampil sebanyak 88 kali dengan mencetak 16 gol dan 14 assist selama musim 2020 hingga 2023 sebelum akhirnya meneruskan karir ke sepak bola Inggris. Pada Februari tahun 2024, Manhoof resmi bergabung ke klub kasta kedua Liga Inggris Championship, Stoke City. Hingga pekan ke-43, Manhoof telah tampil sebanyak 11 kali dengan mencetak 1 gol dan 1 assist untuk Stoke City. Tak hanya berkarir di Liga Inggris, tapi Milion Manhoof juga membela timnas Belanda kelompok usia. Pertama kali, dia debut bersama Belanda U16 pada Februari tahun 2018 lalu dan mengemas 1 gol dari 4 caps. Jens Raven menyebut bahwa terdapat beberapa pemain keturunan Belanda Indonesia yang berpotensi untuk memilih karir di level internasionalnya bersama skuad Garuda. Striker milik FC Dordrecht itu menyebut nama Milion Manhoof dalam masuk radar PSSI. Ya, soal potensi gabung ke timnas benar, Milion Manhoof. Kalau tidak salah dia punya darah Indonesia dari ayahnya yang punya keturunan Suriname Indonesia. Ayahnya juga merupakan atlet kickboxer, kata Raven dikutip dari Football Premier. Jika itu benar, tentu sangat bagus. Soalnya, Milion Manhoof adalah pemain yang berposisi sebagai winger yang dapat membantu pertahanan skuad Garuda. Ya, semoga saja para pemain tersebut bersedia untuk kembali membela tanah moyang mereka, walaupun salah satu dari mereka sangat sulit untuk dinaturalisasi dikarenakan terbentur oleh regulasi dari FIFA. Tentu timnas Indonesia selalu membuka peluang untuk para pemain diaspora di luar sana yang ingin membela skuad Garuda untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya.